Baik, dapat dilihat di sini apakah akuntansi Kok mereng? dilihat basis akuntansi atau accounting base adalah metode yang digunakan untuk menerapkan konsep akuntansi dasar untuk transaksi keuangan saat menyiapkan laporan keuangan. Lalu basis yang diadopsi akan membentuk kebijakan akuntansi sebuah perusahaan. Basis akuntansi merupakan pilihan teknik akuntansi yang berpengaruh besar terhadap informasi keuangan yang akan dihasilkan oleh setiap organisasi, termasuk instansi pemerintahan. Lalu pilihan basis akuntansi menentukan kapan dampak keuangan suatu transaksi atau kejadian lainnya diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Contoh kasus dari basis akuntansi. Dilihat instansi pemerintah membayar sewa gedung senilai 5 miliar untuk periode waktu 10 tahun. Dan informasi nilai beban yang dilaporkan atas kejadian tersebut bisa berbeda jika basis akuntansinya tidak sama. Dan andaikan transaksi itu dicatat seluruhnya sebagai beban pada saat dibayar, maka beban sebesar 5 miliar tercatat dalam laporan keuangan tahun itu. Padahal sebenarnya beban tersebut untuk 10 tahun. Dan jika diakui seluruh alokasi penggunaannya, maka beban yang muncul dalam laporan keuangan periode bersangkutan hanya sebesar 500 juta. Dan selain pada beban, pilihan tersebut juga menimbulkan perbedaan nilai utang yang dilaporkan. Dilihat dari segi fokus pengukuran dan waktu pengukuran, terdapat 3 jenis basis akuntansi. Jenis yang pertama itu ada basis kas atau kas basis. Yang kedua ada basis akrual. Dan yang ketiga ada basis akuntansi modifikasi. Baik, untuk yang pertama adalah basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui, mencatat, dan menyajikan suatu transaksi atau kejadian apabila terjadi perubahan kas, baik bertambah atau kas masuk maupun berkurang atau kas keluar. Inti dari basis kas ini adalah penerimaan akan diakui ketika kas telah benar-benar diterima dan pengeluaran diakui ketika telah dilakukan pembayaran secara cash. Jadi, meski ada transaksi yang terjadi seperti hutang atau piutang, tetapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi tidak akan dicatat jika menggunakan basis kas. Secara umum, basis kas berfokus pada 2 konsep. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Di dalam cash basis, pengakuan pendapatan akan dilakukan ketika perusahaan mendapatkan pembayaran kas. Dalam metode ini, penagihan seperti hutang dan piutang tidak terlalu dinilai penting. Untuk itu, di dalam cash basis tidak ada estimasi piutang tidak tertagih. Yang kedua, pengakuan biaya. Pengakuan biaya yang terjadi pada cash basis adalah saat pembayaran secara kas sudah dilakukan. Itu artinya pada saat pembayaran sudah diterima, maka pada saat itu juga biaya diakui. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan basis kas. Yang pertama, kelebihan dari basis kas. 1. Metode kas basis digunakan untuk pencatatan, pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kedua, beban atau biaya untuk diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam perhitungan pendapatan. Yang ketiga, pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya. Yang keempat, penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan. Yang kelima, laporan keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut. Dan yang keenam, tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, metode kas basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia. Yang kedua, akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas. Yang ketiga, adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih. Yang keempat, setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban. Yang kelima, sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar. Dan yang terakhir, sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan ke depannya karena selalu berpatokan kepada kas. Selanjutnya saya akan bahas basis akrual atau akrual basis. A. Pengertian basis akrual.
Laporan keuangan basis akrual atau akrual basis adalah pencatatan pendapatan saat terjadinya suatu transaksi walaupun pendapatan tersebut belum dibayar atau diterima oleh penjual. Selain pengeluaran dan penerimaan, jenis basis laporan keuangan ini pun mencatat jumlah utang piutang badan. Oleh karena itu, akrual basis mampu memberikan gambaran yang lebih akurat serta detail terkait kondisi keuangan perusahaan secara umum. Basis kas berfokus pada dua konsep, yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan basis akrual. Dapat kita lihat kelebihan basis kas. Yang pertama itu menunjukkan gambaran jelas pendapatan. Yang kedua sebagai acuan modal. Yang ketiga transaksi penerimaan dan pengeluaran langsung diakui. Yang keempat memudahkan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas. Yang kelima informasi lebih akurat dan jelas. Yang keenam itu merugikan risiko kerugian jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan basis kas. Yang pertama dapat kita lihat bisa mengurangi pendapatan. Yang kedua, risiko pendapatan tak tertagih. Yang ketiga, pembentukan cadangan bisa mempengaruhi pendapatan. Yang keempat, entitas tidak mempunyai perkiraan tepat. Yang kelima, biaya. Yang kelima, bisa mengakibatkan penurunan ekuitas. Dan yang terakhir, biaya administrasi lebih mahal. Selanjutnya kita akan membahas basis modifikasi. Basis modifikasi pada dasarnya berada di tengah-tengah antara basis kas dan basis akrual. Bisa saja posisinya lebih condong ke salah satunya. Berikut diuraikan perbedaan antara modified kas basis dengan modified akrual basis. Akrual basis yang pertama kita akan membahas modified kas basis. Modifikasi basis kas dengan menambah batasan periode waktu tertentu di luar periode laporan untuk pengakuan penerimaan dan pengeluaran kas. Misalnya 1 bulan dari periode laporan. Meski tidak ada standar yang menetapkan lamanya tambahan batas waktu. Model ini ideal diterapkan secara konsisten antara periode laporan dan diungkapkan dalam kebijakan akuntansi. Yang kedua itu kita akan membahas modified akrual basis. Adalah memodifikasi basis akrual. Jika modified basis memperluas cakupan fokus pengukuran basis kas. Modified akrual basis adalah sebaliknya, yaitu mengurangi cakupan fokus pengukuran basis akrual. Dalam basis ini telah diterapkan pengakuan aset dan kewajiban dengan basis akrual, tapi tidak seluruhnya. Misalnya, modifikasi dengan fokus pada pengukuran kompleks ekonomis request dan perubahannya, atau bisa juga lebih diperluas. Misalnya, hampir seluruh aset dan kewajiban diukur dengan basis akrual, namun pendapatan diukur berdasarkan basis kas atau modifikasi kas. Poin intinya adalah memodifikasi sehingga basis akrual tidak diterapkan secara penuh. Selanjutnya ada perbedaan antara basis kas dengan basis akrual. Di sini ada 6 poin perbedaan dari basis kas dengan basis akrual. Yang pertama ada perbedaan waktu, ketepatan, arus kas, kemudahan penggunaan, penerapan industri, dan analisis tren. Pada bagian ketepatan, akuntansi berbasis kas kurang efektif digunakan dalam jangka panjang. Kemungkinan hal ini bisa memberikan waktu yang sangat lama bagi perusahaan untuk menerima dana dari penjualan yang telah dilakukan. Dalam pandangan bisnis,
basis kas ini sangat merugikan dan tidak ada kontrol pada transaksi non tunai yang mungkin lebih kompleks. Sedangkan untuk basis akrualnya memiliki representasi yang lebih akurat dan memberikan gambaran nyata tentang posisi bisnis secara real time. Lalu ada yang ketiga itu arus kas. Basis kas memberi gambaran secara lebih akurat terhadap arus kas yang masuk dan keluar dari sistem. Sedangkan untuk akuntansi berbasis akrual lebih sulit merepresentasikan laporan kas yang benar. Banyak akuntan perusahaan harus membuat laporan arus kas terpisah ketika menggunakan laporan dengan jenis basis akrual. Lalu yang keempat ada kemudahan penggunaan. Pencatatan dan pemeriksaan laporan keuangan dalam model basis kas bisa dikatakan lebih mudah karena hanya membutuhkan lebih sedikit entry jurnal. Berbeda dengan akuntansi berbasis akrual yang membutuhkan lebih banyak entry jurnal pada setiap transaksi yang terjadi. Lalu yang kelima ada penerapan industri. Metode basis kas bukanlah metode yang cocok untuk bisnis dengan arus modal besar dan perputaran bisnis yang cepat, misalnya konstruksi atau manufaktur. Jenis laporan keuangan ini umumnya dipakai oleh usaha kecil atau usaha yang sedang berkembang. Bisnis dengan tingkat perputaran produksi yang cepat dan modal yang lebih besar banyak menggunakan metode akuntansi basis akrual. Lalu yang terakhir ada analisis tren. Dalam metode basis kas ada celah waktu pencatatan dari kejadian aktual dan pencatatan. Karena penulisan laporan keuangan hanya dilakukan ketika dana berpindah tangan. Karena itu analisis tren tidak mungkin dilakukan. Sedangkan untuk metode basis akrual yang mencatat setiap transaksi ada representasi yang akurat pada setiap transaksi yang terjadi. Dengan demikian pola penjualan dan pengeluaran lebih mudah untuk dianalisis. Selanjutnya ada perbedaan antara basis kas dengan basis akrual. Di sini ada 6 poin perbedaan dari basis kas dengan basis akrual. Yang pertama ada perbedaan waktu, ketepatan, arus kas, kemudahan penggunaan, penerapan industri, dan analisis tren. Pada bagian ketepatan, akuntansi berbasis kas kurang efektif digunakan dalam jangka panjang. Kemungkinan hal ini bisa memberikan waktu yang sangat lama bagi perusahaan untuk menerima dana dari penjualan yang telah dilakukan. Dalam pandangan bisnis, basis kas ini sangat merugikan dan tidak ada kontrol pada transaksi non tunai yang mungkin lebih kompleks. Sedangkan untuk basis akrualnya memiliki representasi yang lebih akurat dan memberikan gambaran nyata tentang posisi bisnis secara real time. Lalu ada yang ketiga itu arus kas. Basis kas memberi gambaran secara lebih akurat terhadap arus kas yang masuk dan keluar dari sistem. Sedangkan untuk akuntansi berbasis akrual lebih sulit merepresentasikan laporan kas yang benar. Banyak akuntan perusahaan harus membuat laporan arus kas terpisah ketika menggunakan laporan dengan jenis basis akrual. Lalu yang keempat ada kemudahan penggunaan. Pencatatan dan pemeriksaan laporan keuangan dalam model basis kas bisa dikatakan lebih mudah karena hanya membutuhkan lebih sedikit entry jurnal. Berbeda dengan akuntansi berbasis akrual yang membutuhkan lebih banyak entry jurnal pada setiap transaksi yang terjadi. Lalu yang kelima ada penerapan industri. Metode basis kas bukanlah metode yang cocok untuk bisnis dengan arus modal besar dan perputaran bisnis yang cepat, misalnya konstruksi atau manufaktur. Jenis laporan keuangan ini umumnya dipakai oleh usaha kecil atau usaha yang sedang berkembang. Bisnis dengan tingkat perputaran produksi yang cepat dan modal yang lebih besar banyak menggunakan metode akuntansi basis akrual. Lalu yang terakhir ada analisis tren. Dalam metode basis kas ada celah waktu pencatatan dari kejadian aktual dan pencatatan. Karena penulisan laporan keuangan hanya dilakukan ketika dana berpindah tangan. Karena itu analisis tren tidak mungkin dilakukan. Sedangkan untuk metode basis akrual yang mencatat setiap transaksi ada representasi yang akurat pada setiap transaksi yang terjadi. Dengan demikian pola penjualan dan pengeluaran lebih mudah untuk dianalisis. Penerapan basis akuntansi pada pemerintahan. Dalam penerapan basis akuntansi pada pemerintahan terdapat pertanyaan bagaimana basis akuntansi diterapkan pada instansi pemerintahan. Tergantung pada kebijakan dan kondisi yang ada, kebijakan itu tentunya mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing dari jenis basis akuntansinya. Di Indonesia sendiri, pada level undang-undang sebenarnya mengamanatkan penggunaan basis akrual secara penuh. Hal itu dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 1 dan Pasal 36 ayat 1 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 12, 13, dan 70. Kedua undang-undang ini menargetkan penerapan basis akrual penuh pada tahun 2008. Namun praktik untuk mencapai maksud tersebut harus dilalui dengan perjalanan yang panjang. Selanjutnya pada tahun 2005, pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Menurut peraturan pemerintah tersebut, akuntansi pemerintahan di Indonesia menggunakan basis kas menuju akrual atau cash basis towards accrual, yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 2005 terus bertahan sampai dengan tahun 2010, ditandai dengan terbitnya peraturan pemerintah pengganti, yaitu peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Dalam peraturan pemerintahan tahun 2010, lampiran 1 PSAP 01 menyatakan bahwa entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari sisi akuntansi keuangan, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengatur penggunaan basis akrual penuh, sementara dari sisi akuntansi anggaran tercermin dalam laporan realisasi anggaran tergantung pada peraturan yang ada. Artinya, basis akuntansi anggaran belum tentu akrual. Saat ini APBN dan APBD masih disusun dengan basis kas dan realisasinya juga dicatat dengan basis yang sama.